Selamat siang rekan-rekan, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Agung Sutrisna. Ya, pada kesempatan ini saya ingin membahas permasalahan yang biasa terjadi di masyarakat dengan bahasa yang santai, mudah dimengerti, bahasa anak kampung, yaitu tentang penagihan hutang di media sosial. Sebelumnya, sampaikan salam lentera hukum. Mudah-mudahan lentera ini bisa menerangi kegelapan rekan-rekan, kebuntuan rekan-rekan tentang permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Langsung saja rekan-rekan, ya. Ini mungkin ada permasalahan yang disampaikan oleh rekan saya, di mana dia memiliki hutang kepada seseorang, ya. Kemudian dengan alasan tertentu hutang itu disampaikan di media sosial, kalau tidak salah itu di dalam Facebook, yaitu sehingga permasalahan itu akhirnya didengar oleh banyak orang. Ya, apakah itu memang tujuan daripada penagih hutang atau dan sebagainya, ya mungkin perlu kita klarifikasi kembali seperti itu. Tetapi permasalahannya, apakah itu bisa dibenarkan untuk penagihan hutang dengan cara seperti itu? Ya, perlu saya sampaikan, saya memberikan ilustrasi sejenak, yaitu tentang mungkin kita di Bali kenal dengan istilahnya desa kale patre. Ya, semua permasalahan itu terkait dengan ruang, tempat, dan waktu. Nah, kenapa saya perlu sampaikan itu? Nah, jadi kebenaran itu tidak berdiri sendiri. Jadi kebenaran itu kalau disampaikan di tempat yang salah, dia bisa menjadi sebuah kesalahan. Kebenaran itu disampaikan dengan cara yang salah, ya, dia juga bisa menjadi sebuah kesalahan. Atau kebenaran itu disampaikan dalam waktu yang salah, nah dia secara etika di masyarakat dia bisa merupakan kesalahan. Nah, demikian pula halnya yang saya sampaikan tadi. Utang piutang itu mungkin materi realnya seperti itu, tetapi kalau itu disampaikan di media sosial dengan cara yang salah, ya itu bisa menjadi sebuah kesalahan. Karena seperti yang saya sampaikan seringkali, bahwa hutang piutang itu adalah permasalahan di dalam hukum perdata, yaitu bisa diselesaikan, kalau memang ingin diselesaikan secara hukum, itu bisa diselesaikan di pengadilan negeri tempat hutang itu terjadi, atau di pengadilan setempat tempat domisili daripada hutang itu yang sudah disepakati di awal. Nah, seperti itu. Melihat agak lebih jauh lagi, yaitu kalau hutang itu dibawa ke ranah pidana, mungkin kita bisa lihat itu di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu di dalam pasal 19 ayat 2, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2019 tentang Hak Asasi Manusia, itu menyatakan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana atau dipenjara atau kurungan berdasarkan atas kesalahan, alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Nah, di sana jelas disampaikan bahwa seorang tidak bisa dihukum pidana, penjara ataupun kurungan karena permasalahan hutang piutang, seperti itu. Nah, jadi hutang piutang itu bukanlah merupakan ranah pidana. Nah, tetapi permasalahan juga tidak sesederhana itu. Ya, biasanya hutang piutang itu juga bisa ditarik ke dalam ranah pidana, yaitu ke dalam pasal 378, ya. Itu tentang penipuan, ya. Kalau saya bisa bacakan di sini, pasal 378, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, jadi hutang piutang yang dimaksud tadi, jika itu dilakukan dengan cara yang seperti disebutkan di dalam pasal 378 tersebut, artinya seseorang berusaha
dengan nama palsu, dengan cara-cara pemalsuan, sehingga orang itu mau menyerahkan barang atau dalam hal ini adalah uangnya kepada orang tersebut. Kemudian timbullah permasalahan di mana pihak peminjam itu tidak mengembalikan uang tersebut. Nah, pihak yang memiliki atau memberi pinjaman tersebut dapat mempidana yang meminjam tersebut dengan pidana penipuan, ya. Karena kalau nanti secara bukti dan saksi-saksi itu bisa terpenuhi, yaitu menggunakan nama palsu, menggunakan tipu muslihat dan sebagainya, sehingga memenuhi unsur-unsur dari pasal 378 tersebut. Nah, jadi kesimpulan sementara yang bisa saya tarik adalah, jika ada maksud daripada peminjam tersebut, yaitu dengan cara-cara tidak benar untuk orang itu bisa memberikan pinjaman, apakah itu dengan tipu muslihat dan sebagainya, dan memenuhi pasal 378 tersebut, peminjam tersebut bisa dipidana, tidak hanya dengan hukum perdata seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang memberi pinjaman tersebut mengupload penagihannya tersebut di media sosial? Nah, seperti itu. Nah, jadi misalkan menurut pendapat saya, misalkan semua akses yang dimiliki, yang biasanya dimiliki antara si pemberi pinjaman dengan peminjam tersebut itu terputus, itu tertutup, misalkan tidak bisa ditelepon, tidak bisa di WA, tidak bisa di SMS dan sebagainya. Nah, kemudian satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh pemilik uang yang dipinjam tersebut adalah dengan cara mengupload di media sosial jadi penagihan hutang tersebut, dan itu bisa dibuktikan bahwa pihak peminjam tidak bisa dihubungi, putus hubungan. Ya, menurut saya itulah bukanlah sebuah tindakan pidana, karena semua jalan sudah tertutup seperti itu. Nah, tetapi lain permasalahannya adalah hubungan itu masih bisa dilakukan, katanya SMS, WA, telepon tetap bisa dilakukan, tetapi dengan secara sengaja dari pihak pemberi pinjaman itu untuk membuat malu daripada peminjam tersebut, kemudian dia sampaikan masalah hutang piutang itu di media sosial. Nah, itu dia bisa dijerat dengan undang-undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu pasal 27 ayat 3 yang saya bacakan, yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, itu bisa dilakukan tindakan pidana. Nah, artinya kalau permasalahan itu dengan sengaja di-upload di media sosial, di Facebook, di Instagram, dengan maksud, ya, artinya untuk memberikan informasi kepada orang-orang banyak bahwa ada seseorang yang memiliki hutang dan belum membayar, nah itu bisa nanti dikenakan dengan Undang-Undang ITE yang seperti saya maksud tadi. Atau juga bisa nanti itu bisa ditarik ke dalam pasal KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 200 pasal 281 sampai 303, yaitu tentang penghinaan. Seperti itu. Jadi, nah, berhati-hatilah menurut saya. Jadi untuk para rekan-rekan yang merasa dipinjamkan uangnya, kemudian untuk maksud tertentu mengumumkannya itu di media sosial. Nah, seperti pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu, tetapi sekarang adalah jari-jarimu itu adalah nerakamu, seperti itu. Nah, demikian rekan-rekan. Jadi jadi apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa memberi pencerahan kepada rekan-rekan bahwa apa yang menjadi tindakan seperti tadi, apakah itu menyiarkannya di media umum atau malah lari dari tanggung jawab, mematikan HP, tidak bisa ditelepon dan sebagainya. Jadi itu beberapa hal bisa ditarik, apakah mau dibawa ke ranah perdata, ya seperti yang saya ungkapkan tadi, tapi juga itu bisa masuk ke ranah
pidana kalau memenuhi unsur-unsur seperti tadi, apakah itu pasal 378 Undang-Undang ITE tentang penipuan, tentang penghinaan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tetapi kami mengharapkan tetap bahwa semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Tidaklah harus semua permasalahan itu diselesaikan dengan dalil-dalil hukum. Tidak semua permasalahan itu harus dibawa ke meja hijau atau pengadilan. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membuat rekan-rekan tidak diberlakukan sewenang-wenang dan rekan-rekan juga tidak melakukan tindakan sewenang-wenang kepada orang lain. Sekian dan terima kasih. Salam Lentera Hukum. Terima kasih.